Halo guys, balik lagi bersama gue di Isaka Channel. Di episode 3 lalu kita disajikan dua hal menarik, yaitu bagaimana Frieren mencoba mengenal lebih jauh Frieren dan pertarungan melawan iblis yang disegelnya 80 tahun lalu. Namun hal berbeda disuguhkan pada episode 4 ini, karena yang akan kita kenal lebih dalam adalah Frieren sendiri. Di mana episode ini berjudul Tanah di Mana Jiwa Beristirahat, yang berlatar 1 tahun setelah episode 3 atau tahun ke-28 setelah kematian Himmel. Di awal episode, kita melihat bagaimana Frieren menerima pekerjaan untuk membersihkan pantai dari sisa-sisa kapal yang hancur. Yang intinya hal tersebut dilakukan agar orang-orang bisa menikmati matahari terbit pada festival tahun baru yang sudah menjadi tradisi di sana. Dan bayarannya kali ini adalah sebuah buku dari penyihir legendaris bernama Flamme. Namun, walau tahu buku tersebut palsu, Frieren tetap menerimanya dengan alasan semua ini dilakukannya demi dirinya sendiri. Sehingga di sini kita bisa melihat bagaimana Vern yang hanya bisa pasrah karena tahu akan tinggal cukup lama untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Dan berbicara tentang Vern, di episode ini pun kita bisa melihat bagaimana Vern Onesan sudah berubah menjadi Mama Vern. Karena di sini kita bisa melihat bagaimana Vern harus mengurus Frieren, mulai dari menyiapkan sarapan di pagi yang dingin, merapikan ruangan yang selalu berantakan, dan tentunya membangunkan Frieren. Belum cukup sampai di situ, Vern pun harus merapikan rambutnya, menggantikan baju, membersihkan mulutnya, hingga menyeretnya untuk bekerja. Sampai-sampai setelahnya, Vern pun tanpa ragu berkata bahwa saat ini dirinya adalah ibu bagi Frieren. Sehingga tidak aneh bila Vern heran bagaimana Frieren bisa bertahan selama ini, karena berbeda dengan sekarang, tidak ada gadis yang bisa mengurusnya secara langsung. Karena dalam flashbacknya kita bisa melihat bagaimana Frieren selalu bangun kesiangan karena tidak ada yang membangunkannya. Yang berarti juga Himmel dan yang lain memberikannya privasi dengan membiarkan Frieren tidur di kamar terpisah. Bahkan bisa dibilang bahwa Himmel dan yang lain pun tampak begitu toleran akan kebiasaannya, walau di sisi lain Heather selalu tampak sebal karena hal tersebut. Dan buruknya hal ini menciptakan ilusi di pikiran Frieren yang tidak peka hingga berkata bahwa kebiasaannya hanya pernah menyebabkan masalah satu kali saja. Padahal tersebut sampai membuat Himmel yang penyabar tampak kecewa ketika Frieren tidak datang ke festival tahun baru tersebut. Walau Frieren sendiri berkata tidak tertarik, namun Himmel tetap ingin semua orang bisa menikmatinya. Contohnya saja Heather tampak begitu shock ketika tidak ikut akibat terlalu mabuk hingga terkapar di ranjangnya. Sehingga karena alasan inilah, Frieren rela membantu si kakek membersihkan pantai karena ingin membuktikan perkataan Himmel yang berkata dirinya akan menikmati momen tersebut. Di sisi lain, ketika mendengar Frieren mengiyakan ajakan si kakek, Vern sangat terkejut sampai menganggap Frieren sudah kehilangan akalnya. Tentu hal tersebut terjadi karena Vern selalu kesulitan membangunkan Frieren, apalagi sebelum matahari terbit yang rasanya agak mustahil. Walau rencananya adalah tidak tidur hingga pagi tiba, namun akhirnya Frieren pun tertidur dan harus dibangunkan Vern yang panik ketika melihatnya. Di mana di sini Vern tampak seperti seorang ibu yang tidak ingin anaknya terlambat sekolah, hingga Frieren yang masih tertidur pun memanggilnya ibu. Singkat cerita, seperti yang diduganya, pemandangan tersebut tidak sepadan dengan usahanya bangun pagi. Sehingga Frieren menganggap bahwa akhirnya Himmel pun sama sekali tidak memahaminya. Namun satu hal yang dipahami Frieren saat itu adalah bagaimana hal tersebut membawa senyum bagi Vern. Karena di satu sisi Vern sudah bersusah payah untuk membawanya, di sisi lain Frieren pun tidak akan pernah melihatnya tanpa Vern ataupun teman-temannya. Selanjutnya kita berpindah pada kisah berikutnya, yaitu di saat Eisen mengunjungi makam keluarganya yang tewas akibat serangan iblis. Dan apa yang terjadi di sini cukup menarik karena terdapat dua pandangan tentang apa yang terjadi setelah kematian. Di mana para dwarf yang menghormati tradisi yakin bahwa orang akan kembali pada ketiadaan ketika mati, sementara Heather yang merupakan seorang pendeta yakin bahwa orang yang mati akan berada di surga. Namun yang lebih menarik lagi, Heather pun tidak yakin akan adanya surga, namun lebih memilih untuk meyakininya karena merasa lebih baik. Karena menurutnya orang-orang yang sudah hidup dengan baik layak mendapat kehidupan indah di surga dibandingkan lenyap begitu saja dalam ketiadaan. Dan inilah yang sering kita dengar atau rasakan di mana beberapa agama selalu menjanjikan surga setelah kematian.
Namun kita tidak akan pernah tahu apakah surga dan kehidupan setelah kematian benar-benar ada hingga waktunya tiba. Hanya saja sisi positifnya hal tersebut dapat menenangkan jiwa dan mendorong manusia untuk hidup sebaik mungkin. Dan inilah apa yang mungkin dirasakan hater, karena dengan demikian hatinya bisa menjadi damai untuk mengalahkan rasa takutnya. Karena bila membayangkan apa yang terjadi bila kita lenyap dalam ketiadaan, hal tersebut adalah sesuatu yang mengerikan. Walau berarti kita tidak perlu takut lagi akan apa yang terjadi, namun ini juga berarti kita tidak akan pernah tahu sudah mati. Mengapa? Karena dasarnya eksistensi manusia itu ada ketika berpikir, dan berpikir di sini bukan hanya dalam konteks serius. Karena berpikir adalah dasar dari tindakan seseorang, mulai dari bagaimana kita memikirkan rencana, mengingat sesuatu, atau hal yang kita lakukan tanpa disadari seperti merasakan sesuatu. Dan inilah yang mengerikan dari ketiadaan, di mana kita tidak akan bisa berpikir lagi, tidak akan bisa merasakan sesuatu lagi, dan yang terburuk, tidak akan pernah tahu, tidak akan terbangun lagi. Kembali dalam cerita, di sisi lain, seperti biasa, Frieren masih mendasari apapun dengan sihir, di mana dirinya tidak bisa menyatakan apapun karena masih belum ada sihir yang bisa membuktikan apa yang terjadi kepada jiwa seseorang yang telah mati. Namun andai dunia yang ditempati Frieren ini memiliki konsep yang sama seperti Mushoku Tensei, maka jiwa yang terbuat dari mana seharusnya akan kembali menjadi mana untuk dikembalikan kepada dunia. Dan kini pada cerita utama kita bisa melihat bagaimana Eisen berdoa seperti yang dilakukan hater. Sementara itu di sisi lain Frieren datang dengan santai seolah-olah 30 tahun yang terlewat sama sekali tidak penting. Selanjutnya sama seperti yang dilakukannya kepada hater, Frieren pun bertanya apakah Eisen membutuhkan bantuannya. Walau mungkin Frieren hanya ingin membalas budi, namun hal tersebut mengingatkan Eisen kepada hater yang selalu bertukar surat dengannya. Dan hal ini menjelaskan bagaimana hater dan Eisen tampak begitu dekat seperti yang selalu terlihat dalam flashback. Lalu ketika Eisen menyebut Frieren memang berbeda, sebenarnya hal ini cukup wajar bagi seseorang yang telah hidup untuk waktu yang lama. Karena sudah terbiasa sendiri dan jarang mengikat diri dengan orang lain, maka orang seperti Frieren tidak terlalu haus akan kebutuhan sosial. Dan seharusnya hal ini bisa menjelaskan mengapa Frieren tidak masalah bila harus berkeliling sendirian. Singkat cerita, Eisen pun ingin Frieren menemukan buku asli Flamme demi Frieren sendiri. Alasannya karena Eisen merasa kasihan dengan Frieren yang baru menyadari apa yang ingin dilakukannya ketika sudah terlambat, yaitu mengenai Frieren yang ingin lebih mengenal Himmel yang telah banyak menghabiskan waktu bersamanya. Karena bahkan hater si pendeta korup yang hanya peduli dengan alkohol pun rela melakukan penelitian demi hal tersebut. Dikatakan bahwa dalam catatannya, Flamme bisa berbicara dengan orang yang sudah meninggal. Walau Frieren pun tidak ingin menemui Himmel, namun Eisen dan hater berpikir hal ini perlu dilakukan, agar kelak Frieren tidak perlu menghabiskan kehidupan panjangnya dengan satu penyesalan tersebut. Mengesampingkan Frieren, yang lucu di sini adalah bagaimana Fern tampak sebal ketika tahu pencarian akan menghabiskan banyak waktu. Sehingga Frieren pun berkata harus bergegas karena selain memahami alasannya, Frieren takut dengan Fern ketika marah. Sehingga kesimpulannya adalah sebaik dan sesabar apapun Fern, bila sedang marah, mama Fern ini akan menjadi sangat mengerikan. Selanjutnya selama proses pencarian, kita bisa melihat beberapa hal menarik. Pertama, walau sudah kehilangan sebagian besar ototnya, namun Eisen masih bisa mengangkat batu besar dan bahkan berlari di air. Kedua, sihir Frieren untuk mengubah anggur manis menjadi asam sangat berguna bagi Eisen yang sangat senang dengan anggur asam. Ketiga, sama seperti Frieren, Eisen pun memiliki posisi tidur yang buruk sampai-sampai Fern tidak bisa berkomentar. Terakhir, saking panjangnya umur Frieren, Eisen dan Fern sampai berpikir Frieren sudah hidup semenjak zaman prasejarah. Singkat cerita, akhirnya pohon yang dimaksud ditemukan dan disinilah semua hal terungkap. Penyihir legendaris Flamme adalah seorang pahlawan kuno yang juga merupakan guru dari Frieren, di mana Frieren sendiri adalah murid terhebatnya. Kedua, pohon tersebut sudah ditanam semenjak 1000 tahun lalu ketika Frieren masih bersama gurunya tersebut. Terakhir dan yang paling menarik adalah bagaimana Flamme seakan tahu apa yang akan terjadi kepada Frieren dari 1000 tahun ke belakang. Di mana Flamme sudah menduga bahwa Frieren akan membuat suatu kesalahan besar yang membuatnya berharap bisa mengenal seseorang lebih baik. Dan apabila waktu tersebut tiba, Frieren diminta kembali untuk mendapat jawaban karena dirinya akan membantu.
Karena itulah Frieren berkata dirinya masih menari di telapak tangan gurunya yang seakan tahu dirinya akan melakukan kesalahan tersebut. Walau bisa saja Flamme hanya berasumsi mengingat umur panjang Frieren, namun yang aneh adalah jawabannya. Walau apa yang ingin ditunjukkannya adalah aureole yang merupakan tempat di mana jiwa manusia yang sudah mati beristirahat, namun secara kebetulan lokasinya berada di kastil Raja Iblis, yang berarti Frieren harus mengulangi petualangan yang sama dengan apa yang dilakukannya bersama Himmel dulu. Dan hal ini sejalan dengan salah satu niatan Frieren untuk mengingat kembali petualangan yang telah dilaluinya. Walau Frieren tidak ingin pergi karena dingin dan tidak bisa memastikannya juga, namun seperti yang dilakukan Eisen, Frieren mencoba percaya bahwa surga yang dimaksud benar-benar ada. Sehingga lo sudah ditipu oleh Eisen yang meniru Hayter, Frieren bisa membantu dirinya sendiri untuk pergi ke sana dan berbicara dengan Himmel. Sehingga bisa dikatakan bahwa momen ini menjadi awal petualangan Frieren selanjutnya, karena di episode-episode sebelumnya yang dilakukannya adalah menyelesaikan apa yang perlu diselesaikannya. Terakhir pada episode ini kita bisa melihat bagaimana Eisen menanyai Vern tentang apakah Frieren menjadi guru yang baik. Di mana Vern pun awalnya tidak yakin karena semenjak awal Frieren tidak tertarik kepadanya, apalagi semua ini terjadi karena Hayter. Namun setelah apa yang terjadi selama ini, Vern yang masih tidak bisa mengetahui isi pikiran Frieren pun setuju dengan Eisen bahwa Frieren adalah guru yang baik. Sementara itu di sisi lain tampaknya Eisen pun berpikir bahwa Vern sedikit demi sedikit telah mengubah Frieren. Karena seperti yang terlihat sebelumnya, baru kali ini Frieren memperdulikan waktu seseorang. Padahal ketika akan berpisah dulu, Frieren menolak mengangkat seorang murid karena berpikir hanya buang-buang waktu. Karena setelah diajari, pasti muridnya akan mati terlebih dahulu mengingat umur manusia yang begitu pendek. Karena baginya, mengalahkan Raja Iblis saja bahkan tidak mencapai 1 dari 1/100 umurnya. Padahal bagi manusia, 10 tahun itu sama seperti 10 bahkan 20% dari masa hidupnya. Dan hal ini bisa kita lihat pada ekspresi Vern di saat mendengar waktu perjalanan yang diperlukan dalam perjalanan kali ini. Karena mengingat usianya saat ini yang sudah menginjak dewasa, 10 tahun adalah waktu yang cukup bagi Vern untuk berkeluarga dan menjadikan dirinya seorang ibu yang sesungguhnya. Namun pada akhirnya Vern pun tidak bisa banyak berkomentar, sementara Eisen tidak akan ikut karena berpikir hanya akan menjadi beban. Dan itulah diskusi Frieren di episode 4 kali ini. Terima kasih bagi para pendengar dan juga penonton dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video Isaka selanjutnya. Bye!